Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cendekia Arsya Pradana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh. Definisi penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Selanjutnya yaitu ada komponen penginderaan jauh. Yang pertama yaitu ada energi. Energi penginderaan jauh dapat berupa gelombang elektromagnetik alamiah dan gelombang elektronik buatan. Tenaga tersebut bersumber dari cahaya matahari. Yang pertama, elektromagnetik alamiah berasal dari matahari, disebut juga sebagai sistem pasif karena sangat bergantung dengan matahari. Maka hasil gambar yang didapatkan bergantung juga pada waktu penyinaran, kondisi cuaca dan permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Yang kedua yaitu elektronik buatan. Dalam perekamannya menggunakan gelombang makro, disebut juga sebagai sistem aktif. Komponen yang kedua yaitu atmosfer. Di atmosfer ini terdapat molekul gas yang dapat menyerap, memantulkan, dan mempengaruhi tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Terdapat istilah-istilah jendela atmosfer, yaitu bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi. Panjang gelombang yang paling banyak digunakan pada penginderaan jauh, yaitu yang pertama, spektrum gelombang cahaya tampak. Yang kedua, spektrum gelombang cahaya inframerah, dan yang ketiga, spektrum gelombang mikro. Komponen yang ketiga yaitu objek. Objek bisa berupa bentangan alam maupun bentangan budaya di permukaan bumi. Dan berikut gambarnya. Komponen yang keempat yaitu sensor. Sensor digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Selanjutnya yaitu perolehan data. Perolehan data dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasikan foto udara secara visual dan cara digital atau numerik dengan menggunakan komputer. Yang keenam yaitu penggunaan data. Sebagai tolak ukur keberhasilan aplikasi penginderaan jauh dipengaruhi oleh pengetahuan disiplin ilmu masing-masing, baik lembaga maupun perorangan. Selanjutnya yaitu citra foto. Citra foto dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, posisi sumbu kamera, sudut liputan kamera, jenis kamera, warna yang digunakan, dan wahana yang digunakan. Berdasarkan sumbu kamera, terdapat dua citra foto. Yang pertama yaitu foto vertikal. Sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Sumbu kamera yang kedua yaitu foto condong. Foto condong menyudut terhadap garis tegak lurus pada permukaan bumi dengan besar sudut 100 derajat. Foto condong ada dua macam. Yang pertama yaitu foto agak condong, dan yang kedua ada foto sangat condong. Selanjutnya yaitu ada citra non-foto. Citra non-foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik. Sumber sensor dan wahana yang digunakan berdasarkan sensornya terdiri dari yang pertama yaitu citra tunggal. Citra tunggal mengkombinasikan citra dengan spektrum gelombang yang dibedakan untuk mengidentifikasi suatu objek. Yang kedua yaitu citra multispektral. Dibuat dengan saluran jamak dan saluran sempit, yaitu terdiri dari citra RBV atau Return Beam Vidicon, digunakan untuk merekam gambaran jarak dekat, dan MMS atau Multispectral Scan untuk mendapatkan gambar radiometrik. Berdasarkan wahananya, yang pertama citra dirgantara atau airborne image menggunakan wahana yang beroperasi di udara. Yang kedua yaitu citra satelit atau satellite speedbound image menggunakan wahana yang beroperasi di luar angkasa. Berdasarkan penggunaannya, citra satelit dibedakan menjadi 4,
Yang pertama, citra satelit untuk penginderaan planet, misalnya citra satelit Ranger AS, citra satelit Viking AS, citra satelit Luna Rusia, dan citra satelit Venera Rusia. Yang kedua yaitu citra satelit untuk penginderaan cuaca, misalnya citra NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration AS dan citra meteor Rusia. Yang ketiga yaitu citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi, misalnya citra Landsat atau Land Resource Satellite AS, citra Soyuz Rusia, dan citra Spot yang diorbitkan oleh Perancis pada tahun 1986. Yang terakhir yaitu ada citra satelit untuk penginderaan laut, misalnya citra Seasat AS dan citra MOS Jepang yang diorbitkan pada tahun 1986. Dan yang terakhir ada interpretasi citra. Interpretasi citra yaitu mengidentifikasi berbagai objek pada foto udara atau citra untuk menilai arti penting objek tersebut. Adapun unsur-unsur interpretasi citra yaitu bentuk, ukuran, rona, tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi.